Halo semua, saya Afgan. Hai, saya Citra. Saya Indra. Saya Aulia. Dan saya Taufik. Di kesempatan kali ini, Kami akan Menjelaskan Tentang materi, melaporkan hasil penelitian dan kegiatan. sebelumnya kita harus tahu dulu nih, apa sih perbedaan antara laporan penelitian dan laporan kegiatan? laporan penelitian atau kegiatan yang dimaksudkan di sini yaitu bahwa setelah peneliti atau pelaksanaan kegiatan melaksanakan penelitian atau kegiatan mereka harus menyusun laporan kepada pihak-pihak yang terkait. lalu perbedaannya, laporan penelitian merupakan hasil dari sebuah pelaksanaan penelitian, sedangkan laporan kegiatan disusun berdasarkan kegiatan, misalnya latihan kerja atau job training, magang atau internship, seminar, lokakarya, pentas seni, dan kegiatan lainnya. pada konteks studi kita kali ini, laporan penelitian dan laporan kegiatan punya genre makro secara khusus sesuai dengan jenjang pendidikan dan jenis kegiatan yang relevan dengan kehidupan akademik kita. Laporan yang didasarkan pada penelitian dapat disusun dengan genre makro, skripsi untuk jenjang S1, tesis untuk jenjang S2, dan disertasi untuk jenjang S3. Melaporkan hasil penelitian atau hasil kegiatan, termasuk pengolahan dan analisis data dalam bentuk tulisan memang tidaklah mudah. Seringkali, peneliti atau pelaksana kegiatan mengabaikan pentingnya penulisan laporan, baik dari segi kebahasaan maupun dari segi ketepatan waktu pelaporan. Padahal, pengabaian seperti itu merugikan loh. Karena dari segi yang pertama, apabila laporan tidak disusun dengan formulasi bahasa yang sesuai termasuk struktur teks yang seharusnya laporan itu akan sulit dipahami. Yang kedua, apabila penelitian atau kegiatan itu tidak segera dilaporkan, hasil-hasil dan temuan-temuan penelitian atau kegiatan tersebut tidak akan diketahui oleh berbagai pihak dengan cepat. Selain itu, apabila penulisan dan pepublikasian penelitian kegiatan segera dilakukan, maka manfaat teoritis dan praktisnya akan segera pula dirasakan. Misal, penelitian asalkan temuan-temuannya didasarkan oleh analisis yang dapat dipertanggungjawabkan oleh peneliti, laporan tersebut dapat digunakan sebagai referensi dasar pemikiran dan pijakan penelitian selanjutnya. Bahkan sebuah penelitian dapat menjadi inspirasi untuk berbagai gagasan yang baru. Di pihak lain, laporan kegiatan yang bagus dapat dijadikan pedoman untuk merancang kegiatan yang akan datang. Selain itu, kekurangan-kekurangan yang ada pada kegiatan yang dilaporkan itu bisa jadi pelajaran berharga dalam melaksanakan kegiatan yang lain. Sekarang kita akan menelusuri model teks laporan dan menganalisis hubungan genre pada setiap tahapan teks laporan. Yang kita akan bahas terlebih dahulu, yaitu teks laporan penelitian. Tahapan pertama yaitu abstrak. Abstrak merupakan bagian yang sangat penting dalam pelaporan penelitian. Pada laporan penelitian, abstrak adalah genre mikro yang berisi ringkasan seluruh penelitian yang dilaporkan. Pada konteks ini, abstrak juga disebut ringkasan atau intisari. Sebagai ringkasan, abstrak berfungsi untuk menjelaskan keseluruhan isi penelitian yang meliputi masalah yang diteliti, tujuan penelitian, metode penelitian, temuan yang dihasilkan dan pembahasan, serta simpulan dan saran. Melalui poin-poin tersebut, pembaca dapat mengetahui gambaran umum tentang penelitian itu. Apabila sesuai dengan yang diinginkan, maka pembaca akan menindaklanjuti dengan mengulas keseluruhan hasil penelitian tersebut. Tahap kedua yaitu pendahuluan. Pada laporan penelitian, pendahuluan merupakan tahapan yang berfungsi untuk menyatakan latar belakang penelitian yang telah dilaksanakan, permasalahan yang diteliti, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan pentingnya masalah itu diteliti. Perlu digarisbawahi bahwa melalui tahapan pendahuluan, pembaca diharapkan sudah mengetahui
isi dan arah penelitian secara keseluruhan. Isi tahapan pendahuluan pada laporan penelitian dan pada proposal penelitian pada dasarnya sama. Genre mikro yang digunakan yaitu eksposisi dan deskripsi. Tahapan ketiga, yaitu landasan teori dan tinjauan pustaka yang berisi dua hal. Yang pertama adalah landasan teori yang berfungsi untuk menyampaikan ulasan teori yang digunakan untuk memecahkan masalah yang diteliti. Dan yang kedua adalah tinjauan pustaka yang berfungsi untuk menyatakan perbandingan antara penelitian yang dilaporkan itu dan penelitian-penelitian sebelumnya. Genre mikro yang digunakan adalah ulasan atau review. Yang paling penting pada subtahapan landasan teori adalah bahwa teori yang digunakan untuk memecahkan masalah penelitian dirumuskan dengan mengevaluasi keunggulan dan kelemahan sejumlah teori yang ada, dengan membandingkan melalui genre mikro, diskusi atau eksposisi. Kemudian, dengan genre mikro yang sama pada subtahapan tinjauan pustaka, sejumlah penelitian terdahulu yang terkait diulas dan dibandingkan dengan penelitian yang dilaporkan ini. Pada poin ini, dinyatakan bahwa kekurangan-kekurangan pada penelitian yang terdahulu dapat ditutup dengan temuan-temuan penelitian yang dilaporkan itu. Selanjutnya, tahap keempat, yaitu metodologi penelitian. Tahapan ini berisi sajian tentang pendekatan, metode, teknik penelitian yang diterapkan, termasuk langkah-langkah yang ditempuh. Tahapan kelima, yaitu hasil penelitian dan pembahasan. Pada laporan penelitian, kedua hal yang berbeda itu dapat dijadikan satu bab dengan nama hasil penelitian dan pembahasan, atau dijadikan dua bab, masing-masing dengan nama hasil penelitian dan pembahasan. Genre mikro yang digunakan untuk mengungkapkan tahapan hasil penelitian dan pembahasan adalah deskripsi dan diskusi. Fungsi tahapan hasil penelitian dan pembahasan yang pertama direalisasikan dengan genre deskripsi dan laporan untuk menggambarkan hasil atau temuan penelitian yang dipaparkan berdasarkan tema, pernyataan penelitian, atau klarifikasi data atau metode pengambilan data. Selanjutnya, fungsi yang kedua direalisasikan dengan genre diskusi, meliputi eksplanasi untuk membahas dan menjelaskan hasil atau penemuan yang diperoleh itu. Lanjutnya tahap ke-6, yaitu bab penutup, yang mana bab ini merupakan bab terakhir daripada sebuah teks laporan penelitian. Tahapan ini biasanya memuat dua unsur, yaitu simpulan dan saran. Untuk menyampaikan simpulan dan saran, genre mikro yang digunakan adalah deskripsi atau meliputi eksposisi. Deskripsi digunakan untuk memaparkan simpulan yang tidak lain adalah jawaban langsung terhadap pertanyaan penelitian yang telah disampaikan pada tahapan pendahuluan. Lalu, permasalahan yang disampaikan pada tahapan pendahuluan itu kadang-kadang disertai jawaban sementara yang disebut hipotesis. Apabila hipotesis merupakan jawaban sementara, simpulan merupakan jawaban akhir yang sesungguhnya. Simpulan merupakan penegasan ulang bahwa permasalahan penelitian telah dijawab atau hipotesis itu benar. Penegasan ulang seperti itu menjadi penanda genre eksposisi. Selain ke-6 tahapan tadi, terdapat daftar pustaka dan lampiran yang tidak dimasukkan ke dalam struktur teks laporan penelitian. Meskipun dua hal itu penting, peneliti dan penulis hendaknya memasukkan ke dalam daftar pustaka semua sumber yang berupa buku, artikel ilmiah atau jurnal, atau terbitan lain yang digunakan sebagai acuan dan membuat laporan penelitian. Kemudian, lampiran adalah materi pendukung laporan penelitian yang diletakkan di bagian belakang, di luar bab-bab inti teks laporan. Materi yang dapat dimasukkan ke dalam lampiran adalah materi yang relevan dengan penelitian, yaitu antara lain transkrip data penelitian, panduan wawancara kepada informan, dokumen yang dijadikan bahan analisis atau rujukan, surat-surat pendukung seperti surat izin untuk melakukan penelitian di lokasi penelitian, dan gambar atau foto. Selanjutnya kita akan membahas tentang teks laporan kegiatan. Tahap pertama pada teks laporan kegiatan adalah ringkasan.
Meskipun ringkasan dan abstrak itu sama, abstrak laporan kegiatan lebih cocok disebut sebagai ringkasan karena lebih mengarah kepada intisari dari keseluruhan kegiatan yang dilakukan. Ringkasan laporan kegiatan mengandung unsur-unsur tujuan kegiatan, deskripsi kegiatan, pelaksanaan kegiatan, dan saran. Genre yang digunakan untuk mengungkapkan ringkasan adalah genre deskripsi. Tahap kedua yaitu pendahuluan. Tahapan pendahuluan pada laporan kegiatan berfungsi untuk menyampaikan latar belakang kegiatan yang telah dilaksanakan, gambaran tentang jenis dan bentuk kegiatan, tujuan, manfaat, serta strategi yang digunakan untuk melaksanakan kegiatan tersebut. Genre yang digunakan adalah deskripsi dan atau meliputi eksposisi. Tahap ketiga adalah deskripsi kegiatan yang berpaparan tentang nama kegiatan, lokasi kegiatan, waktu kegiatan, dan pelaksana kegiatan. Nama kegiatan adalah kegiatan yang dilaksanakan itu sendiri. Waktu kegiatan adalah tentang waktu dilaksanakannya kegiatan itu. Adapun pelaksanaan kegiatan adalah orang-orang yang terlibat dalam kegiatan itu. Untuk memaparkan semua itu, genre mikro yang digunakan adalah deskripsi. Selanjutnya, tahap keempat yaitu pelaksanaan kegiatan yang tentunya berisi rangkaian tata cara pelaksanaan kegiatan. Tahapan ini berfungsi untuk menguraikan kegiatan yang dilakukan, strategi yang digunakan dalam melaksanakan kegiatan, kendala yang dihadapi, dan langkah-langkah yang ditempuh dalam mengatasi kendala tersebut. Genre mikro yang digunakan adalah deskripsi, meliputi rekon dan prosedur. Tahap kelima yaitu penutup. Di satu sisi, tahapan penutup berisi pernyataan simpulan bahwa kegiatan yang dimaksud telah dilaksanakan dengan baik dan bermanfaat. Di sisi lain, tahapan tersebut berisi saran-saran untuk perbaikan kegiatan yang akan datang. Genre mikro yang digunakan untuk mengungkapkan tahapan penutup adalah deskripsi yang mengandung eksposisi. Tahap terakhir yaitu daftar pustaka dan lampiran. Nah, kedua hal ini diletakkan di belakang setelah bab-bab inti. Lampiran pada laporan kegiatan atau laporan penelitian pada dasarnya sama. Nah, di lampiran merupakan materi pendukung yang diletakkan di bagian belakang di luar daripada bab-bab inti teks laporan kegiatan. Materi yang dapat dimasukkan ke dalam lampiran pada laporan kegiatan adalah antara lain, pertama, dokumen. Itu yang mana misalkan dokumen itu dijadikan sebagai bahan rujukan dalam penulisan laporan kegiatan ini. Yang kedua, surat-surat pendukung, misal surat izin, surat tugas, atau sejenisnya. Yang ketiga, itu rincian penggunaan dana. Yang keempat, itu gambar dan foto. Itu dia penjelasan kami terkait materi melaporkan hasil penelitian dan hasil kegiatan. Mohon maaf jika ada kekurangan, karena kesempurnaan hanya milik Tuhan. Sampai jumpa. Dah.